with the visions. Form the vision! It's the day you get to stand up to the apes. Let's go! Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat berdasarkan cerita novel pada tahun 1963 dengan judul yang sama, karya penulis terkenal bernama Pierre Boulle. Pada awalnya, film ini dibuat pada tahun 1968, namun banyak sekali kendala yang terjadi sampai-sampai film ini tak sempat masuk ke tahap produksi. Tapi saat berada di tangan Tim Burton, sutradara yang mulai menangani film ini, dia mereparasi semuanya, mulai dari naskah sampai aktor, hingga akhirnya film ini pun rilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang seorang astronot bernama Leo Davidson yang terjebak di sebuah planet asing ketika dia tengah menyelamatkan seekor hewan simpanse yang saat itu sedang menjalani sebuah misi untuk mempelajari badai elektromagnetik. Ketika berada di planet itu, Leo sangat tercengang karena ternyata peradabannya sangat bertolak belakang, tak seperti layaknya kehidupan di bumi. Karena yang jika di bumi, kera statusnya adalah hewan penangkaran, akan tetapi di planet ini, kera merupakan golongan teratas, bahkan statusnya lebih tinggi daripada manusia. Menurut mereka, manusia hanyalah sekumpulan para budak yang harus melayani para kera. Dan Leo yang kala itu ikut tertangkap memilih untuk memberontak karena dia hanya ingin kembali ke dunia asalnya. Aksi yang dilakukannya tak sendiri. Dia di sana akan dibantu oleh salah satu kera betina bernama Eri yang memiliki sikap peduli terhadap bangsa manusia. Mampukah Leo keluar dari planet aneh tersebut dan kembali ke bumi? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Planet of the Apes. Culture takes place below the waist. Berlatar jauh pada tahun 2029, Angkatan Udara Amerika mempunyai sebuah stasiun ruang angkasa yang diberi nama Oberon. Stasiun ini sangat berbeda daripada yang lain, karena mereka melatih seekor hewan kera untuk menjadi seorang astronot demi menjalani serangkaian misi luar angkasa. Leo Davidson, seorang yang menjabat sebagai kapten dan bertanggung jawab melatih kera-kera tersebut, memiliki rekan kerja favoritnya yaitu Pericles. Dia merupakan seekor simpanse yang sangat pintar, bahkan sudah ahli mengoperasikan kapsul ruang angkasa. Setelah Leo selesai melatih Pericles, tiba-tiba dia mendapatkan informasi dari ruang kendali, di mana stasiun luar angkasanya tengah mendekati sebuah badai yang memiliki kekuatan elektromagnetik yang sangat kuat. Komandan di sana meminta kepada Leo agar mengirimkan Pericles ke wilayah itu, agar mereka bisa mempelajari kekuatan gelombang elektromagnetik tersebut. Awalnya Leo menolaknya, karena dia mempunyai firasat buruk, akan tetapi dia juga harus patuh terhadap perintah atasannya. Then if it's safe, we talk about a pilot in that order. Excuse me, sir. I hope you don't mind my saying, but this is a waste of time. Akhirnya, Leo harus merelakan kepergian Pericles dan meminta kepadanya untuk segera pulang. Namun sialnya, ketika kapsul itu telah berada di area badai, tiba-tiba kapsul yang dikemudikan Pericles hilang kontak. Mendengar hal itu, Leo sangat panik karena dia sangat peduli terhadap Pericles, hewan kesayangannya. Kemudian Leo memutuskan untuk menyelamatkannya, walaupun dia sadar apa yang dilakukannya itu telah melawan prosedur. Never send a monkey to do a man's job. Delta pod is launched.
Di dalam badai, Leo sempat menemukan kapsul yang ditumpangi Pericles, tapi dalam hitungan menit, kapsul itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, tak berselang lama, situasi mulai tak terkendali ketika Leo sudah kehilangan kontak dengan stasiun Oberion. Dan di saat itu pula, dia seperti tersedot ke dalam portal ruang dan waktu. Dan ternyata, Leo kini berada jauh 5.000 tahun ke depan, hingga dia terjatuh ke sebuah planet yang bernama Eslar. Di planet ini, Leo harus dikejutkan dengan peradaban yang sangat tak masuk akal, di mana bangsa kera yang lebih mendominasi daripada bangsa manusia. Bahkan status mereka jauh lebih tinggi daripada manusia. Para manusia diburu oleh bangsa kera hanya untuk dijadikan budak agar bisa melayani dan juga menjadi peliharaan. You damn dirty human! Pada akhirnya Leo pun ditangkap dan ditampung di pelelangan budak milik seekor kera orang utan bernama Limbo. Tetapi tak lama dia berada di sana, sebab dirinya telah ditebus oleh simpanse betina bernama Eri. Dia adalah salah satu kera yang masih peduli terhadap bangsa manusia. Bahkan Eri mempunyai mimpi ingin hidup berdampingan dengan bangsa manusia. I must be out of my mind, out of my mind. Sell him to me. Eri tak hanya menebus Leo, dia juga menebus wanita dari bangsa manusia bernama Daena. Di sana, Leo diperkenalkan dengan ayahnya yang bernama Sender, seorang senator yang mempunyai kekuasaan tertinggi di pemerintahan bangsa kera. Leo dan Daena diperintahkan untuk bekerja menjadi seorang pelayan, sebab saat itu di kediaman Eri tengah mengadakan sebuah pertemuan dengan para pejabat penting, salah satunya seorang jenderal dari bangsa kera yang bernama Jenderal Ted. Rise when you must. And wash your hands before dinner. Dia memiliki sifat bengis, licik, dan arogan. Bahkan sifatnya itu tak hanya berlaku kepada bangsa manusia, tetapi juga berlaku kepada bangsanya sendiri. Contohnya saja, ketika seekor gorila yang bernama Krul, sebelumnya dia merupakan seorang jenderal militer yang sangat disegani dari bangsa kera. Tetapi karena ulah Ted, karir militernya menjadi hancur, dan kini dia hanya menjadi seorang pengawal Eri. The humans infest the provinces. Sebetulnya bukan tak ada yang berani melawan Jenderal Ted, namun bangsa kera yang berada di wilayah itu memang mendewakan Semos. Karena keturunan Semos ini mengalir langsung dari keluarga Ted, maka otomatis bangsa kera sangat menghormati Ted dan keluarganya. Suatu ketika, Jenderal Ted diajak oleh bawahannya ke sebuah hutan, di mana dia sebelumnya melihat sebuah benda yang turun dari langit. Dan penasaran dengan informasi itu, dia segera melihatnya. Hingga saat berada di lokasi, Ted merasa tercengang dikarenakan informasi itu benar adanya. Fell from the sky with wings of fire. You did exactly the right thing. Tanpa basa-basi, dia segera menghabisi kedua bawahannya karena Ted tak mau bila kejadian ini didengar oleh bangsanya sendiri. Dia melakukan hal itu bukan tanpa alasan. Sebetulnya Ted mengetahui bahwa bangsa manusia memang memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan dengan bangsa kera. Maka wajar bila hal ini sengaja dia tutup-tutupi agar rencana untuk melenyapkan bangsa manusia dapat berjalan. Di sisi lain, saat pertengahan malam, Leo memberanikan diri untuk kabur dari kediaman Eri. Pelariannya itu diikuti oleh sejumlah orang termasuk keluarga Daena. Tetapi Leo berusaha meloloskan diri dengan cara yang salah yang mengakibatkan dia dapat diketahui oleh bangsa kera. Have you seen any humans? No, I haven't. You go this way, you go that way. The rest of you come with me. Untungnya di pertengahan jalan, dia sempat bertemu dengan Eri. Leo menyadari bahwa Eri adalah sosok kera yang sangat baik, maka dari itu dia pun meminta pertolongannya. Awalnya Eri diingatkan oleh Krul agar tak terlibat dengan bangsa manusia, karena hal tersebut nantinya akan berpengaruh kepada jabatan ayahnya. Tapi entah kenapa, Eri melihat sosok Leo sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya, yang membuat dia berani memutuskan untuk membantu Leo. Melihat Eri terlibat dalam permasalahan itu, dengan terpaksa, Krul juga harus ikut terlibat bersama Eri.
promise you, I'll show you something that will change your world forever. Mereka menggunakan sebuah jalur rahasia untuk keluar dari wilayah itu. Tapi sialnya, pelariannya tak sengaja terlihat oleh salah satu tangan kanan General Ted yang bernama Atar. Dan menyadari bahwa mereka telah diketahui, ayah Diana berusaha untuk mengalihkan perhatian. Tetapi tindakan ayah Diana sama saja dengan menyetorkan nyawanya. Dan benar saja, usahanya pun gagal, yang mengakibatkan dia tewas secara mengenaskan. Kemudian Atar memberitahukan permasalahan itu kepada Ted, bahwasanya Eri ikut terlibat dalam membantu pelarian manusia. Dan dari sanalah, keinginan Ted yang selama ini diidam-idamkannya sebentar lagi akan terlaksana. They'll beat their chests and ask for my help. That's okay. She's helping them. Dia akan memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan otoritas penuh dari ayah Eri selaku dewan tertinggi bangsa Kra. Dan tanpa membuang waktunya, Ted segera menemui ayah Eri dengan membuat manipulasi bahwa anaknya menjadi korban penculikan dari bangsa manusia. Senator Sander tak bisa berbuat banyak, meskipun keluarganya dikenal sebagai penyayang manusia, akan tetapi dengan insiden penculikan anaknya, dia harus mengambil langkah tegas. Dia pun akhirnya memberikan otoritas penuh kepada Ted supaya dia bisa membawa kembali anaknya dengan cara apapun. Dengan mengantongi surat perintah itu, Ted segera menyiapkan sebuah pasukan secara besar-besaran untuk memburu Leo bersama rekan-rekannya. Sebelum dia pergi bertugas, Ted mendapatkan informasi bahwasannya kondisi ayahnya kini kian sekarat. Dia pun meluangkan waktunya untuk bertemu dengan ayahnya. Kemudian, Ted diberitahukan oleh ayahnya tentang sebuah fakta mencengangkan bahwasannya memang sejatinya manusia adalah tuan dan berada di golongan lebih tinggi dari mereka. Sementara bangsa Kra hanyalah budak yang statusnya tentu saja di bawah manusia. Situasi ini memang sudah lama terjadi saat nenek moyangnya yaitu Semos menginjakan kakinya di planet ini. Father told him, holding your hand is the proof of their power, the slaves and the humans. Maka dari itu, agar fakta ini tak tersebar luas, ayahnya meminta kepada Ted supaya mencegah pelarian Leo dan rekan-rekannya. Sebab ayahnya menyadari bahwa Leo akan pergi ke wilayah terlarang bagi bangsa Kra, yaitu wilayah Kalima. Karena diketahui bahwa wilayah itu mempunyai historis bagi bangsa Kra, di mana di sana tersimpan asal-usul mereka. Must find this human quickly. Di saat yang sama, perjalanan Leo untuk sampai ke tempat pesawatnya jatuh telah sampai. Dia akan membuktikan bahwa dirinya memang bukan asli penduduk dari planet ini. Leo segera mengambil barang yang tersimpan di kapalnya dan mengeluarkan sebuah teknologi super canggih. Teknologi itu berupa senjata dan alat penyampai pesan yang digunakan khusus untuk meminta bantuan. Dan ternyata, alat penyampai pesan itu mampu menangkap sinyal dari stasiun luar angkasa Oberon yang dimana pesawat itu memang sudah berada di planet ini. Keeps an open frequency with my ship so I can talk to them. Jesus, they're already here. Leo segera mengikuti arahan dari alat tersebut, tapi di pertengahan jalan, tiba-tiba Limbo berani menghadangnya seraya menculik kembali adik Diana. Leo mengancam dengan sebuah senjata agar Limbo mau melepaskan pria tersebut. Awalnya Limbo tak memperdulikannya, akan tetapi saat Leo menembakkan senjata itu, Limbo merasa ketakutan. He'll lead them to us. Don't make them more Not hurt, right? You're young. Dia tak menyangka bahwa bangsa manusia memiliki teknologi seperti itu, hingga akhirnya Limbo menjadi tawanan Leo. Dan singkat cerita, perjalanan Leo kini telah sampai di sebuah perbatasan kawasan terlarang. Di sanalah Eri menjelaskan bahwa kawasan yang berada di depannya adalah wilayah Kalima, di mana terdapat kuil suci Semos. Menurut kepercayaan bangsa Kra, Semos adalah Kra pertama yang menginjakan kakinya di planet ini. Bahkan ada yang mempercayai bahwa suatu saat kelak, Semos akan menampakkan jati dirinya lagi di kuil tersebut. Breathe life into Semos. Saat memasuki wilayah terlarang itu, Leo bersama kawanannya tak mengira bahwa di balik bukit itu ternyata sudah terdapat satu kompi pasukan dari General Ted yang telah bersiaga untuk memburu mereka. Padahal jalur yang dia lewati merupakan opsi tercepat untuk sampai ke tempat lokasi. Dengan terpaksa, Leo pun harus menerobosnya.
Dan pada malam hari, aksi mereka pun dimulai. Leo bersama kawanannya segera mencuri kuda-kuda mereka untuk dijadikan kendaraan agar bisa digunakan melewati jalur sungai. Namun ternyata aksinya diketahui oleh pihak musuh sehingga keadaan benar-benar ricuh. Leo bersama teman-temannya berusaha menerobos sungai karena mereka mengetahui bangsa kera sangat takut terhadap air. Dan akhirnya usaha Leo dan rekan-rekannya berhasil. Bahkan Eri yang dikhawatirkan enggan melewati jalur itu pun mampu melawan rasa takutnya. Pada esok harinya, Leo sampai di sebuah kuil yang dipercayai sebagai tempat asal-usul kera, yang ternyata alat komunikasinya itu juga merujuk ke area tersebut. Leo sangat penasaran sampai-sampai dia memberanikan diri untuk memasuki ruangan. Namun anehnya, saat berada di dalam, dia tak mendapatkan kontak langsung dari pihak bantuan. Leo menelusuri tempat itu dan menemukan kata kalima yang berarti Caution Lie Animals. Tulisan ini seperti tak asing bagi Leo. Dan benar saja, ketika memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan kandang hewan, Leo meyakini bahwa kalima yang dipercayai sebuah kuil bagi bangsa kera adalah stasiun luar angkasanya sendiri. Leo pun segera mencari ruang kendali agar dia bisa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dan saat Leo mengakses data tersebut, sebuah fakta terungkap bahwa semuanya terjadi ketika Leo memutuskan untuk menyelamatkan Pericles, kera yang selama ini selalu dilatihnya. Hilangnya Leo membuat awak Oberon harus bertanggung jawab, maka mereka memutuskan untuk menembus badai elektromagnetik demi mencari Leo. Tapi sayangnya, usaha mereka gagal, bahkan stasiun ruang angkasanya malah terhempas dan mendarat di planet ini. Setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya Leo mendapatkan jawabannya, yang ternyata kesimpulannya kera-kera yang ada sekarang ini adalah keturunan Semos, di mana hewan-hewan ini adalah kera yang dahulunya hasil penangkaran khusus dari awak Oberon, sementara bangsa manusia yang berada di planet ini adalah keturunan para awak Oberon yang berhasil selamat dari insiden itu. Saat Leo sudah mengetahui semuanya, dia kemudian dikejutkan dengan ratusan bangsa manusia yang sudah memenuhi reruntuhan stasiun Oberon. Mereka sengaja datang ke sana dikarenakan telah mendengar ada seseorang dari bangsa manusia yang berani menantang bangsa kera. Dan atas informasi itulah mereka bersemangat untuk berperang melawan bangsa kera. Kemudian Leo meminta kepada mereka agar pulang ke rumah masing-masing, tetapi mereka tak mendengarkan seruan Leo dan memilih untuk bertahan. Kepanikan mulai terjadi saat adik Diana memberitahukan bahwa dia melihat puluhan ribu pasukan kera yang dipimpin oleh Ted telah berada dekat dengan posisinya. Menyadari itu adalah sebuah ancaman, Leo kembali meminta kepada orang-orang di sana untuk secepatnya meninggalkan area ini karena dia tahu dirinya tak akan mungkin menang melawan pasukan Ted. Namun lagi-lagi usaha tersebut gagal karena bangsa manusia yang berada di sana masih tak mau meninggalkan lokasi. Melihat situasi itu pun, Eri sebisa mungkin membantu Leo dengan memakai caranya sendiri. Dia diam-diam mengunjungi kamp militer untuk bertemu dengan Ted secara langsung. Di sana, Eri berusaha agar Ted menarik pasukannya dan tak lagi melakukan peperangan terhadap bangsa manusia. Dan sebagai gantinya, dia rela dipinang oleh Ted. Bagi Ted, usaha yang dilakukan Eri sudah terlambat. Dia akan tetap teguh dengan tujuannya untuk melenyapkan peradaban bangsa manusia. Bahkan Ted sendiri telah menganggap Eri sebagai pengkhianat. Maka dia memberikan sebuah cap yang menandakan Eri setara dengan manusia atau budak. Di tempat lain, Leo terus memikirkan cara bagaimana untuk bisa mengalahkan pasukan kera. Saat mengecek ruang kendali, dia tak sengaja menemukan sisa-sisa bahan bakar dari pesawat itu. Hingga akhirnya Leo mengetahui cara melawan mereka dengan menggunakan sisa-sisa dari bahan bakar pesawat itu untuk memberikan efek kejut terhadap pihak musuh.
respect your courage. Leo pun segera memberitahukan rencananya kepada rekan-rekannya agar bisa melawan pasukan Chad. Tapi dia membutuhkan beberapa orang untuk memancing pihak musuh supaya bisa mendekat. Dan ketika rencana itu telah siap, tak berselang lama ribuan pasukan kera yang dipimpin oleh Jenderal Chad telah berada di lokasi. It's the day you get to stand up to the apes. Let's go! All right, listen up, everyone. Chad sudah tak sabar lagi ingin terjun ke medan perang, tapi sebelum itu dia ingin mengetes kemampuan musuhnya dengan mengirimkan pasukan pertamanya. Saat melihat lawannya sudah menyerang, di saat itu pula Leo beserta rekan-rekannya segera kembali ke pesawat. Gelombang serangan pertama semakin mendekat. Leo pun segera mengaktifkan sumber bahan bakar pesawatnya yang mengakibatkan dorongan dan ledakan yang sangat kuat, sehingga pasukan pertama pihak musuh dapat dihancurkan. Melihat posisi musuh yang tak berkutik, bangsa manusia memanfaatkan momen itu untuk menyerang. Saat melihat pasukan pertamanya diporak-porandakan, membuat Chad sangat emosi, yang membuat dia langsung turun ke medan pertempuran. I'm tired of this human. Pertempuran kali ini sungguh di luar dugaan, karena bangsa manusia mampu menandingi kekuatan bangsa kera. Akan tetapi, bagaimanapun caranya, mereka tetap saja tak mampu mengalahkan bangsa kera. Bahkan tak sedikit dari bangsa manusia kehilangan nyawanya. Sementara itu, di sisi lain, pertempuran ini juga menjadi ajang unjuk kemampuan, di mana Krul harus menghadapi sendiri mantan anak didiknya, yaitu Kolonel Attia. Pertarungan antar spesies gorila tersebut akhirnya dapat dimenangkan oleh Attia, dan sialnya ini menjadi laga terakhir bagi mantan jenderal terkemuka di kalangan bangsa kera, karena dalam pertarungan dengan anak didiknya itu, nyawa Krul kini sudah tak bisa diselamatkan. Setelah kematian Krul, tiba-tiba pertempuran besar itu terhenti ketika mereka melihat ada sebuah benda yang turun dari langit. Yang ternyata apa yang mereka lihat merupakan sebuah kapsul ruang angkasa, bahkan yang mengendarainya adalah seekor hewan simpanse. Seketika bangsa kera bersujud kepadanya karena mereka meyakini apa yang ada di hadapannya itu merupakan sosok Dewa Semos yang selama ini dipercaya sebagai pemimpin tertinggi mereka. Tapi bagi Leo ini sebuah keajaiban karena hewan itu ternyata adalah Pericles, astronot hewan yang sebelumnya dilatihnya dan menghilang di badai elektromagnetik. Leo begitu bahagia saat melihat Pericles selamat dan seketika Pericles berlari untuk masuk ke dalam reruntuhan pesawat itu hingga tiba-tiba Chad mengejarnya. Namun untung saja di sana ada Leo yang sigap menghadang Chad. Chad dan Leo kini terlibat perkelahian hebat, sampai-sampai Leo dibuat tak berdaya. Kemudian Pericles dengan sigap membantu Leo, akan tetapi usahanya pun gagal, karena Pericles terhempas sangat jauh hingga mengakibatkan dirinya terluka. Melihat Pericles terluka, membuat Leo emosi. Dia pun segera mengeluarkan sebuah senjata dan langsung mengarahkannya kepada Chad. Namun sialnya, tembakan Leo tak bisa mengenai satupun ke targetnya. Malah sebaliknya, Chad mampu mencuri senjata itu dari tangan Leo. Dia pun mulai terdesak, bahkan nyawanya tengah terancam. Tetapi Leo mempunyai sebuah kesempatan karena kini Chad tengah berada di ruang kendali pesawat. Dan dengan sangat berhati-hati, Leo segera menutup ruangan tersebut yang mengakibatkan Chad terkurung di sana.
Chad mencoba memecahkan kaca itu, tapi usahanya pun gagal karena kaca itu mempunyai ketebalan yang sangat luar biasa. Chad akhirnya meminta tolong kepada orang-orang terdekatnya, namun ternyata mereka malah meresponnya dengan sinis. Karena mereka kini telah menyadari apa yang diperbuat oleh Chad akan mengancam kehidupan bangsa kera nantinya. Chad mulai frustasi dan menembakkan senjata itu beberapa kali ke pintu, tetapi tembakan itu hanya memantulkan peluru-peluru itu ke berbagai arah sampai menciptakan sebuah percikan, dan percikan inilah yang membuat Chad sangat ketakutan hingga dia berlindung di bawah meja kendali pesawat. Di saat itulah Leo memutuskan untuk kembali ke bumi, dan sebagai bentuk kenang-kenangannya, dia memberikan Pericles kepada Eri dan memintanya untuk menjaganya. Tak berselang lama, Leo sudah berada di luar angkasa, yang secara otomatis dia harus kembali melewati badai elektromagnetik itu. Usahanya berhasil, dan sebentar lagi Leo akan berada di bumi. Dia pun bergegas memprogram rutenya agar bisa mengarah ke negara asalnya. Hingga saat memasuki atmosfer bumi, Leo mendapat informasi di mana dia memasuki kawasan larangan terbang. Tapi karena kondisi pesawatnya yang tak terkendali, dia mengabaikan peringatan tersebut. Hingga saat itu, pesawatnya jatuh di kota Washington DC. Di akhir film ini, Leo beranggapan bahwa dia telah kembali ke asalnya. Tapi tak lama kemudian, dia sangat terkejut saat melihat patung memorial Abraham Lincoln yang kini telah berubah menjadi patung monumen untuk mengenang Jenderal Chad. Bahkan dia sangat terperangah ketika pihak kepolisian, pemadam kebakaran, dan wartawan berita yang menghampirinya ternyata berbentuk seekor kera. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya bersambung. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.